Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Beni Budaya GMPS. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Sahabat semua, waktu pemilihan presiden makin mendekat, ya, waktunya semakin dekat, dan kita lihat dalam perpolitikan kita sekarang ini heboh maksudnya di sini apa? Tunggu sebentar ya. Baik sahabat, saya tidak perlu berbicara yang buruk-buruk, saya berbicara yang baik-baik saja. Ini saya sampaikan kepada sahabat semua, baik pemilih dan pengagum Pak Jokowi maupun pemilih dan pengagum Pak Prabowo. Ini pesan saya buat sahabat semua. Mari mulai saat ini agar keadaan kita tenang, ya, agar rakyat nyaman. Apalagi orang-orang pintar, orang-orang yang lebih cerdas. Ini saya tujukan kepada orang-orang yang lebih pintar dan cerdas. Maksudnya apa? Supaya rakyat kita itu damai, aman, tenang. Nah, yang perlu dilakukan saat ini bagi setiap pendukung adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan siapa yang dia dukung. Misal contoh, jika dia mendukung Pak Jokowi, seperti saya mendukung Pak Jokowi. Jadi, saya mempunyai kewajiban karena saya mendukung. Saya mempunyai kewajiban untuk mengabarkan kebaikan-kebaikan Pak Jokowi. Saya punya kewajiban untuk memberitahu kepada siapapun tentang kebaikan-kebaikan Pak Jokowi. Demikian juga dengan sahabat yang memilih Pak Prabowo nantinya. Silakan sebutkan kelebihan-kelebihan Pak Prabowo. Ya, sebutkan apa yang menjadi tujuannya ke depan jika terpilih. Silakan sampaikan. Hanya satu itu aja tugas kita, menyampaikan apa yang baik, apa yang penting dari mereka berdua, tanpa perlu kita menyampaikan hal-hal yang buruk, karena hal buruk itu pengaruhnya kurang nyaman di telinga, lalu akan membuat kegaduhan. Misal saya katakan bahwa Pak Prabowo ini begini, pokoknya saya sebutkan kejelekannya. Tentu saja mengakibatkan telinga pendukung Pak Prabowo menjadi panas. Dan ketika panas, dia akan berusaha membalas dengan mencari keburukan-keburukan Pak Jokowi juga. Jadi semuanya akan berlaku sebaliknya. Jadi bagi sahabat semua, sampaikanlah yang baik-baik saja tentang mereka berdua, ya, tentang dukungan kita, sampaikan. Dan kita tidak perlu mengabarkan yang kurang baik, yang tidak baik dari mereka. Sedangkan hal yang benar saja, misal keburukannya, tapi itu hal yang benar, itu kalau dapat jangan disampaikan, ya. Misal saya pendukung Pak Jokowi, terus ada kebenaran atas keburukan-keburukan Pak Prabowo, saya tidak perlu sampaikan. Karena itu buat telinga yang mendengar, telinga pendukung Pak Prabowo mendengar tak nyaman. Dan tentu mereka mencari juga hal-hal yang buruk. Nah, ini yang disebut benar, yang disebut benar itu adalah benar, misal Pak Prabowo begini. Apalagi yang tidak benar, apalagi menyebutkan yang tidak benar. Begitupun sebaliknya, ketika sahabat pendukung Pak Prabowo, ya, sebutkan kelebihan beliau, tidak usah menyebutkan kekurangan atau keburukan Bapak Jokowi. Kenapa? Karena itu pasti membuat tidak nyaman telinga pendukung Pak Jokowi mendengarnya. Dan ketika tidak nyaman, mereka akan membalas. Jadi maknanya begini, hal yang buruk yang ada sama Pak Jokowi, walaupun benar misalnya, tidak usah disebutkan, karena akan membuat tidak nyaman telinga pendukung Pak Jokowi.
demikian juga sebaliknya. Hal buruk yang ada sama Pak Prabowo, jika benar hal buruk tersebut lalu disampaikan tidak perlu, karena membuat telinga pendukung Bapak Prabowo menjadi tidak nyaman. Nah, ini kita berbicara hal yang benar ya. Apalagi hal yang tidak benar. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk tidak mengabarkan kabar dusta, untuk tidak mengabarkan hoax ya. Tak baik itu. Mari ini ketujukan kepada yang semua, yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, yang mengerti soal kinerja negara kita juga. Oke sahabat, demikian video singkat dariku. Ini nasihat ini adalah buat aku, kita bersama lah. Mari kita berbuat demi negara kita agar aman, agar nyaman. Damai itu betul-betul indah, rusuh itu betul-betul menyusahkan. Nah, ketika ada orang menyampaikan kabar dusta, itu pasti bertujuan tidak baik. Jika tujuannya tidak baik, bisa membuat kerusuhan. Jika terjadi kerusuhan, yang rugi kita semua. Ini saatnya negara kita bangkit. Yang sudah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya, mari kita lanjutkan. Jangan sampai ada kerusakan-kerusakan lagi. Sudahlah, biarkan masa lalu itu. Hidup yang nyata itu adalah kini, sekarang. Hidup yang nyata itu adalah kini dan sekarang. Bagi sahabat yang nonton video saya ini, boleh nanti jika ada saran, seharusnya dalam setiap perjalanan saya ini buat video, bagusnya kita bahas apa, beri masukan ya, agar di setiap kesempatan saya bisa membuat konten yang sahabat suka, saya bisa membuat video yang sahabat senang, karena itu memang saran dari sahabat. Baik sahabatku yang baik, artinya mari kita terhubung dalam kebaikan, dalam kedamaian, dan bercita-cita untuk kebaikan. Baik buat diri kita sendiri, buat masyarakat kita, buat bangsa kita, dan negara kita. Oke sahabat, sukses buat sahabat dan kita semua di sini. Bahagia buat sahabat dan kita semua di sini. Salam sayang dariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.